Nah, Pak. Banyak borongan sekarang, Pak. lumayan untuk nambah-nambah tabungan kita. Sekarang bantu Bapak bawa ke dalam. Baik, Pak. Ibu kemana, Pak Sofi? Di dapur, Pak. Bu, Bu. Bapak sudah datang. Pak, sudah selesai borongannya, Pak? Sudah. Kebetulan pemasangan temboknya Pak Arso tadi sudah selesai. Ini dia uang borongannya. Simpen. Pak, tadi langit-langit di kamar Ratna jatuh. Hampir menimpa kepala si Ratna yang lagi belajar. Terus sekarang bagaimana? Sudah dibersihkan. Tapi aku khawatir. Kalau sekali lagi gempa, rumah kita akan ambruk. Pak, kita ada tabungan sedikit. Cukup buat memperbaiki rumah. Kita harus sabar dulu, Bu. Kita tunggu sampai tabungan kita banyak. Berapa tabungan kita sekarang? Ada 15 jutaan. Itu cukup buat memperbaiki ini rumah. Uang itu sudah 6 tahun kita kumpulkan. Bapak ingin menyekolahkan anak kita sampai kuliah. Si Ratna dan adiknya. Biar dia jadi orang pintar, tidak seperti kita orangnya bodoh. Sehingga hidupnya akan lebih bagus. Dan sebagian, Bapak ingin belikan sepeda motor. Untuk Bapak kerja biar bisa ngambil borongan di tempatnya agak jauh. Nah kalau namanya Bapak pakai sepeda ondel ini, paling-paling Bapak bisa hanya mencari borongan di sekitar desa kita saja. Onde mane, Pak? Macam-macam saja Bapak maunya. Mau ini, mau itu. Mau sepeda motor atau keselamatan. Maksud Ibu? Kata Pak Julius, perkuatan rumah kita, tata letaknya satu sama lain sudah tidak mendukung. Rumah ini bisa ambruk kalau datang gempa sekali lagi, Pak. Bagi masyarakat yang ingin memperbaiki rumahnya, sebaiknya memikirkan bentuk bangunan yang simetris terhadap kedua sumbu bangunannya. Karena bangunan yang tidak simetris akan mudah berpisah atau terbagi akibat gaya putar saat gempa terjadi. Sebelum rumah diperbaiki, lakukanlah survei dan analisa sederhana terhadap komponen bangunan yang akan diperbaiki untuk menentukan jenis kerusakan dan mutu bahan yang digunakan. Yang slop atas itu dibuka habis, kak semuanya nih. Rumah ini rusak akibat goncangan gempa yang dahsyat. Berdasarkan hasil analisa dan survei, rumah ini dikategorikan rusak berat. Rumah ini terbagi dalam beberapa ruang, yaitu ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4, dan ruang 5. Untuk itu, marilah kita lihat cara-cara pemulihan, perkuatan dan perbaikan arsitektur bangunan. Ruang 1. Bagian depan dinding ruangan ini terpisah dari sambungannya. Untuk itu, lakukan pembobokan pada bagian yang akan runtuh. Lepaslah balok atas yang sudah rusak yang tidak memenuhi standar, karena balok ini menyebabkan dinding terpisah dari strukturnya. Buatlah besi jangkar panjang 40 cm yang dibengkokkan pada ujung-ujungnya.
Besi ini bertujuan untuk mengikat dinding agar tidak mudah roboh. Pasanglah besi jangkar setiap jarak sekitar 40 cm atau tiap 6 lapis batu bata. Lakukan pengupasan di sekitar dinding yang retak. Siapkanlah campuran plesteran dengan menggunakan pasir yang sudah diayak. Campurkan 3 pasir, tambah 1 semen, aduk hingga rata, kemudian tuangkan air secukupnya. Tuangkan air semen pada bagian dinding yang retak. Perbandingan air semen adalah 1 semen ditambah air secukupnya, yang bertujuan untuk menguatkan lekatan plesteran dengan dinding. Siapkan batu bata yang sudah direndam terlebih dahulu sampai jenuh agar plesteran dapat merekat dengan baik. Lakukan pemlesteran pada dinding dan pasanglah batu bata secara zigzag. Sebelum menyelesaikan pemasangan tembok, kita akan melakukan perbaikan pada dinding yang retak, yaitu retak besar. Adalah retak yang mempunyai lebar celah lebih dari 5 mm. Kupaslah plesteran lama di sepanjang retakan. Lebar minimum kupasan adalah 50 cm. Posisi retakan pada dinding tepat berada pada balok kolom, sehingga perlu dilakukan perkuatan dengan kawat anyam. Buatlah kepala plesteran dengan tebal 1 cm dan lebar sekitar 2 cm. Kepala plesteran ini berfungsi sebagai tempat dudukan kawat anyaman. Posisi kepala plesteran pada sisi kiri dan kanan balok kolom. Kawat anyam yang digunakan berdiameter 1 mm dengan luas celah 5 mm kali 5 mm. Pasanglah kawat anyam seluas dinding yang telah dikupas. Gunakan paku payung untuk menempelkan kawat anyam pada dinding. Plester kembali dinding yang terkupas dengan campuran semen dan pasir. Kawat anyam berfungsi untuk mengikat atau memperkuat dinding yang retak akibat goncangan gempa. Retak kecil adalah retak yang mempunyai lebar celah kurang dari 5 mm. Kupaslah plesteran lama di sepanjang retakan. Pada dinding yang retak, tuangkanlah air semen. Setelah celah retakan rapat, dinding diplester kembali dengan campuran pasir dan semen. Gunakanlah pasir yang berkualitas baik. Lanjutkan pemasangan dinding sehingga menutupi seluruh bagian ruangan. Pemasangan balok beton atas
Sebelum memasang tiang balok, pasanglah penyangga kuda-kuda atap agar tidak rubuh saat perbaikan balok beton atas. Gunakan 2 buah balok kayu sebagai penyangga. Boboklah balok samping untuk mengikat balok baru dengan yang lama. Buatlah rangka balok atas dengan menggunakan besi diameter 10 mm untuk tulangannya dan 8 mm untuk begelnya. Ujung masing-masing besi begel dilengkungkan sampai masuk ke dalam untuk mengikat tulangan agar tidak mudah lepas. Ukuran besi begel yang digunakan di rumah ini adalah 8 cm kali 15 cm. Ukuran ini disesuaikan dengan lebar batu bata dan tinggi balok keliling atas. Pasanglah masing-masing besi begel pada tulangan secara zigzag pada setiap ujung sambungannya. Jarak antara begel adalah 15 cm. Pada setiap ujung tulangan balok dilengkungkan 90 derajat sebagai pengikat dengan tulangan yang lainnya. Panjang pengikat adalah 40 cm. Pasanglah rangka balok di atas tembok, masing-masing ujung diikat dengan rangka balok lainnya. Kita bisa melihat hubungan antar rangka balok berdasarkan warna masing-masing tulangan. Papan acuan dipasang di sekeliling rangka balok atas dengan lebar 10 cm dan tinggi 18 cm. Buatlah adukan beton dengan perbandingan 2 pasir berbanding 3 kerikil berbanding 1 semen. Aduklah campuran beton hingga rata, tambahkan air secukupnya. Sebelum pengecoran, tuangkan air terlebih dahulu agar permukaannya dapat meresap campuran cor dengan baik. Lakukan pengecoran balok sekaligus. Papan acuan dapat dibuka setelah 3 hari. Karena kekerasan coran sudah cukup bagus dan memerlukan kontak terhadap udara untuk mempercepat proses pengeringan. Plasterlah dinding dengan campuran semen dan pasir yang sudah diayak. Lapisi dinding dengan campuran semen, ditambah sedikit air untuk menghaluskan dinding.